Shalom. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang kenapa kita tidak boleh menerima tanda binatang. Jadi dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Wahyu itu ditulis tentang tanda binatang. Tanda binatang ialah tanda dari antikristus, karena dalam kitab Wahyu pasal 13 antikristus disebut binatang yang keluar dari dalam laut. Jadi tanda binatang atau tanda antikristus, Kenapa kita tidak boleh menerima tanda binatang atau tanda antikristus? Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Amin. Nah, jadi di sini firman Tuhan katakan bahwa orang yang menerima tanda namanya atau tanda binatang atau tanda antikristus, mereka dihukum oleh Tuhan, mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, apakah tanda binatang itu atau tanda antikristus? Apakah tanda binatang itu? Kita akan melihat di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. "Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya." Nah, jadi tanda binatang atau tanda antikristus, kegunaannya atau fungsinya di sini adalah untuk membeli dan menjual, Nah, jadi kalau tidak mempunyai tanda binatang ini pada tangan kanannya, kemudian pada dahinya, maka tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Jadi orang yang tidak memakai tanda binatang, maka dia tidak akan bisa membeli, dia tidak akan bisa menjual, Orang yang memakai tanda binatang, maka dia bisa membeli dan bisa menjual. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa orang yang menerima tanda binatang itu akan dihukum oleh Tuhan. Selain itu, akan dilempar ke dalam lautan api, disiksa siang dan malam. Nah, kita juga akan melihat di dalam Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat 2. "Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya." Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang memakai tanda binatang itu, dan juga ada ditulis dan yang menyembah patungnya. Jadi orang yang memakai tanda dari binatang itu di dalam Wahyu 16 ayat 2 itu akan menerima hukuman, cawan murka Allah yang pertama, yaitu penyakit, yaitu bisul yang jahat dan yang berbahaya. Jadi penyakit pada kulit, kulit atau antara pada kulit dan juga daging, yaitu pada kulit, yaitu penyakit bisul yang jahat dan yang berbahaya. Nah, itu hukumannya, Waktu masih ada di dunia, hukumannya bisul, yang jahat dan berbahaya. Kemudian sesudah meninggal, atau mati, itu dilempar, disiksa, di lautan api siang dan malam sampai selama-lamanya. Nah, itu adalah hukuman bagi orang yang menerima tanda binatang. Apakah tanda binatang itu?
Kemudian apakah kegunaannya? Ya, di sini di dalam Wahyu pasal 13 itu dikatakan kegunaan dari tanda binatang ini untuk membeli, untuk menjual, ya. Nah, ini akan digunakan, akan terjadi itu pada zaman antikristus. Nah, kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 13 bahwa antikristus itu, ya, diberikan waktu sama Tuhan, yaitu selama 1260 hari atau selama 3,5 tahun. Jadi antikristus memerintah di dunia selama 3,5 tahun atau 1260 hari, yaitu di dalam kitab Wahyu pasal 13, ya. Nah, itu juga ada ditulis dalam kitab Daniel, ya. Kitab Daniel pasal 9 ayat 27 dikatakan setengah dari sabat itu atau setengah dari 7 tahun itu, setengahnya itu akan dinyatakan kemuliaan dalam Alkitab terjemahan lama, dan setengahnya lagi akan diberikan kepada si pembinasa keji. Dari 7 tahun itu dibagi setengah, 3,5 tahun dan 3,5 tahun, berarti sama dengan kitab Wahyu pasal 13 bahwa pembinasa keji atau antikristus itu dia diberikan waktu, kesempatan untuk muncul, untuk memerintah di dunia itu selama 1260 hari. Dan antikristus menjalankan program atau agenda tanda binatang kepada manusia, ya, dengan tujuan atau maksud kalau orang memakai tanda binatang ini dia bisa membeli dan menjual, ya. Nah, apabila kita renungkan, ya, tidak ada salahnya seandainya orang memakai tanda binatang, ya, supaya dia bisa membeli dan bisa menjual, ya. Nah, di sini, ya, arti kata membeli dan menjual bukan hanya sebatas beli barang kemudian menjual barang, ya, tapi itu juga berbicara kepada hal yang lebih luas lagi, ya. Nah, berbicara tentang melakukan kegiatan-kegiatan ataupun lain-lainnya, ya, dari hal kata dari membeli dan menjual. Nah, kita akan melihat di sini, ya, tanda binatang itu, ya, untuk mendeteksinya, untuk mengenali tanda binatang itu, ciri-cirinya apa, ya. Nah, di sini tanda binatang ini di dalam kitab Wahyu pasal 13, ya. Di dalam ayat 16 sampai 17 kita akan melihat ciri-ciri dari tanda binatang, bahwa tanda binatang ini, ya, akan dipaksakan, ya, kepada manusia, ya, dari yang kecil, besar, kaya, miskin, ya, orang merdeka dan hamba, ya. Terus yang kedua, tanda ini ada di tangan kanan dan di dahi manusia. Terus yang ketiga, kalau tidak punya tanda ini tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual, ya. Yang berikutnya, di dalam tanda binatang itu ada nama antikristus atau ada tanda namanya, ya, ada bilangan namanya, dan bilangannya ialah 666. Nah, itu adalah ciri dari tanda binatang tersebut, ya. Nah, apabila di dunia ada terjadi hal-hal tersebut, nah, maka kita perlu berhati-hati, ya, dan perlu berdoa, tanya sama Tuhan, apakah itu adalah tanda binatang, ya, yang sedang terjadi di dunia, ya, dari keempat hal ciri atau tanda dari tanda binatang tersebut. Nah, jadi yang paling penting ciri dari tanda binatang itu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual, ya, apabila tidak memakai tanda binatang itu, dan tanda itu ada di tangan kanan atau di tangan dan ada di dahi atau di kepala manusia. Nah, jadi pada zaman antikristus, ya, dikatakan bahwa tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual dengan apabila tidak ada tanda binatang pada tangan kanan atau tanda dahinya. Berarti pada zaman antikristus itu tidak digunakan lagi uang, ya, seperti yang ada sekarang, apakah itu uang kertas atau uang logam. Berarti yang digunakan adalah uang digital, ya. Nah, uang digital, ya, yang transaksinya itu menggunakan
internet, ya, yang saat ini sedang berjalan menggunakan HP. Nanti pada zaman antikristus maka itu akan menggunakan tanda binatang, ya, atau yang tanda binatang ini masuk, ya, pada tubuh manusia, itu di tangan kanan dan di dahi, di kepala. Nah, tanda binatang atau juga bisa disebut, ya, itu adalah sejenis chip, ya, dalam ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk tanda binatang ini kita juga perlu waspada, ya, karena tanda binatang ini bisa dalam bentuk chip atau suatu benda padat, dan juga bisa dalam bentuk suatu cairan. Ya, kita harus berhati-hati, ya, karena dalam bentuk cairan bisa terjadi karena kemajuan teknologi, ya, pada zaman sekarang ini tanda binatang atau chip ini bisa juga dalam bentuk cairan. Maka orang-orang percaya, umat Tuhan harus berhati-hati dan berdoa, bertanya sama Tuhan dalam segala sesuatu, apalagi yang akan masuk ke tubuhnya, ya, apakah ini adalah tanda binatang atau bukan. Nah, kemudian, ya, kita akan melihat, ya, tanda binatang ini, ya, dia akan masuk, ya, dia akan berpengaruh kepada tubuh manusia, yaitu terutama akan masuk ke dalam darah manusia. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa darah ialah nyawa, darah ialah sifat-sifat manusia, darah ialah nyawa manusia. Alkitab menulis, ya. Jadi tanda binatang ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, terutama ke dalam darah manusia, untuk mengubah perilaku manusia, atau yang disebut DNA manusia. Nah, jadi DNA manusia atau karakter atau tingkah laku atau pribadi manusia itu ada di darahnya, ya. Nah, itu maka tanda antikristus ini dia akan berfungsi ganda, ya, bukan hanya untuk membeli dan menjual, tapi dia punya fungsi untuk bisa mengubah tingkah laku manusia, mengubah karakter manusia, mengubah DNA manusia, ya. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal 1, ya, bahwa dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia mempunyai DNA Tuhan, ya. Karena dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa darah ialah nyawa, atau darah ialah sifat karakter, darah ialah nyawa, nyawa, ya, darah ialah nyawa. Nah, karena itu, ya, antikristus atau iblis punya tipuan yang licik, ya, yang jahat, ya. Dia akan mengubah ciptaan Tuhan, dia akan merusak ciptaan manusia, terutama di akhir zaman, ya, yaitu mengubah DNA manusia, yaitu DNA Tuhan menjadi DNA binatang, ya, atau menjadi DNA antikristus, atau menjadi DNA seperti iblis, seperti setan, yang tadinya adalah segambar serupa dengan Allah. Nah, itu dirusak gambarannya oleh iblis, yaitu menggunakan, ya, tanda binatang ini, ya. Jadi tanda binatang ini adalah suatu barang teknologi, ya, yang bisa mengubah DNA manusia. Nah, di samping tanda binatang ini adalah barang teknologi, itu juga akan disertai dengan pekerjaan roh, ya, atau spirit, ya. Jadi dia akan ada dua pekerjaan yang dikerjakan, yaitu pekerjaan teknologi dan pekerjaan roh, pekerjaan spirit. Nah, jadi tanda binatang ini juga yang dijalankan oleh antikristus di akhir zaman ini adalah sebagai tipuannya, sebagai pancingan bagi manusia, ya. Ketika manusia diperhadapkan kebutuhan, keperluan kehidupannya, ya, untuk membeli dan menjual dan melakukan hal-hal yang lain, ya, dengan tidak bisa menerima tanda binatang ini, maka dia akan terpaksa atau diharuskan untuk menerima tanda binatang ini. Nah, tetapi ketika manusia menerima tanda binatang ini, maka tanda binatang ini yang sudah diciptakan oleh antikristus, yang sudah diproduksi, ya, itu akan merusak tubuh manusia, merusak karakter atau tingkah laku manusia, ya. Nah, kita akan melihat hal ini nanti, ya, di Alkitab, di
pasal dan ayat selanjutnya. Ya, kenapa Tuhan menghukum orang yang menerima tanda binatang ini? Ya, dan di Alkitab tidak ditulis bahwa orang yang menerima tanda binatang ini dia bertobat, kemudian dia menangis, kemudian dia berdoa sama Tuhan, dia berseru minta ampun sama Tuhan. Nah, tapi tidak ditulis begitu. Tapi Alkitab hanya menulis bahwa orang yang menerima tanda binatang ini dihukum Tuhan, kemudian dihukum dengan sakit bisul, kemudian dilempar ke lautan api. Ya, Alkitab nggak menulis ya orang itu bertobat atau nangis memohon sama Tuhan. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat hal ini, kemudian kita berpikir atau menilai Tuhan itu jahat, kejam. Ya, karena orang yang menerima tanda binatang itu tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Ataupun kalau dia mau bertobat, Tuhan tetap menghukum dia, atau dia tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Nah, kenapa hal seperti itu? Ya, nanti kita akan melihat sebabnya dari pekerjaan tanda binatang ini yang sudah disusun oleh iblis, yang sudah disusun oleh antikris. Ya. Makanya kalau kita kembali dalam kitab Daniel, itu dikatakan, ada di dalam kitab Daniel, ya, itu dikatakan bahwa raja itu, ya, nah si antikristus ini dengan tipuannya, ya, dia akan membinasakan banyak manusia. Dia akan membunuh banyak manusia. Ya. Kemudian dikatakan dalam kitab Daniel bahwa raja itu dikatakan bahwa si antikristus dia akan menjatuhkan bintang-bintang dari langit. Artinya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berkedudukan tinggi, ya, digambarkan seperti bintang-bintang itu akan dijatuhkan oleh antikristus. Pertama itu dengan tipuannya, dengan kecantikannya, dengan tipuannya. Tipuannya itu banyak orang tertipu, ya, karena tidak tahu pekerjaan dari si antikristus ini. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui pekerjaan antikristus? Yaitu pertama adalah dari firman Tuhan, apa yang ditulis di firman Tuhan. Kedua adalah kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat pengertian sama Tuhan. Tuhan, apa artinya ini? Tuhan, ini boleh atau tidak? Nah, kita tanya sama Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab kita, akan memberikan pengertian sama kita. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Walaupun antikristus licik atau pandai, bisa menyembunyikan pekerjaannya dengan rahasia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka, ya. Dan Tuhan juga mau dan bisa memberitahukan hal-hal pekerjaan antikristus, rahasianya kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang berseru meminta pengertian kepada Tuhan. Nah, jadi ya antikristus, ya, dengan tipuannya kita akan melihat itu juga yang terjadi kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, ya, pada waktu di Taman Eden, ya, di mana iblis tidak secara langsung menampakkan dirinya kepada Adam dan Hawa, tetapi memakai binatang ular, ya, untuk menipu, untuk menjatuhkan Adam dan Hawa, ya. Nah, iblis memutarbalikkan firman Tuhan, ya, melalui ular, ya. Dikatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah, kamu tidak akan mati. Pada sebelumnya Tuhan berpesan, bilang sama Adam, kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Tapi iblis mengubah firman Tuhan, ya. Nah, artinya menipu. Kalau makan kamu nggak apa-apa, kamu tidak akan mati, kamu akan bisa seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Jadi iblis atau antikristus tidak akan berkata secara jujur, ya, tapi dia akan menipu, ya. Barang yang tidak baik dia akan bilang ini adalah barang yang baik, ya, barang yang baik buat tubuhmu, buat kesehatanmu, buat kamu, sehingga kamu bisa melakukan ini dan itu. Nah, itu akan kita lihat seperti yang dialami dalam kitab Kejadian yang dialami oleh Adam dan Hawa. Demikian juga tipuan iblis, dan ditulis dalam kitab Daniel bahwa raja itu dia akan menjalankan penipuan, dan penipuannya akan berhasil. Dia akan membunuh banyak orang. Nah, dan dia akan menjatuhkan bintang-bintang yang ada di langit. Nah, itulah pekerjaan dari si antikris. Ya, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 dikatakan bahwa secara rahasia kedurhakaan
telah mulai bekerja. Jadi roh antikris atau pekerjaan antikris ini bekerja dengan rahasia tersembunyi, ya, sehingga banyak orang yang tidak tahu, ya, pekerjaan antikristus, karena itu dikerjakan secara rahasia tersembunyi. Nah, terutama di hari-hari akhir zaman, ya, antikristus akan menyatakan dirinya. Nah, kita akan melihat, ya, tanda kemunculan antikristus, ya. Tadi kalau memakai tanda ini yang ada pada tangan kanan dan di dahi untuk bisa membeli dan menjual, artinya sudah tidak ada uang kertas atau uang logam, yang ada uang digital. Nah, bila dunia sedang menuju kepada pemakaian uang digital, maka dunia juga sedang menuju pengedapan kitab Wahyu pasal 13, yaitu menuju zaman antikristus, ya. Penyatuan mata uang, yaitu menjadi mata uang digital, penyatuan agama, penyatuan satu pemerintahan, ya, di dunia, yaitu satu pemerintahan yang dipimpin oleh antikristus. Nah, jadi di sini kita akan melihat, ya, kenapa, ya, Tuhan menghukum orang yang menerima tanda binatang itu. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal 16 ayat 9, ya, dan ayat ke-11. Wahyu 16 ayat 9. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, waktu malaikat yang keempat menumpahkan cawannya, ya, ke atas matahari, ya, kemudian matahari menghanguskan manusia, ya, dengan panas yang dahsyat. Nah, itu adalah cawan murka yang keempat. Nah, di situ dikatakan bahwa manusia tidak bertobat, tidak mau bertobat untuk memuliakan Dia. Nah, jadi di sini terutama yang manusia yang tidak mau bertobat ini adalah manusia yang sudah menerima tanda binatang ini, ya, pada tangan kanannya, pada dahinya, ya, pada tubuhnya. Nah, kemudian kita akan melihat di ayat yang ke-11. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dikatakan mereka tidak bertobat, ya. Orang-orang yang memakai tanda binatang ini enggak bertobat, ya. Tidak dikatakan bahwa ada di antara mereka yang bertobat atau ada sebagian dari mereka yang bertobat. Tidak ditulis, tapi ditulisnya mereka tidak bertobat. Nah, jadi bahaya dari manusia menerima tanda binatang ini, ya, yaitu pertama itu mereka sudah tidak bisa bertobat, ya. Kenapa mereka sudah tidak bisa bertobat? Karena tadi tanda binatang ini masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam darah manusia, ya, mengubah DNA manusia, mengubah perilaku dan tingkah laku manusia, sehingga manusia digambarkan itu seperti robot, digambarkan seperti batu, hatinya seperti batu, udah keras, ya, tidak bisa bertobat lagi, ya. Walaupun orang mendoakan dia, numpang, ya, menginjili dia, ya, itu sudah keras, ya, karakternya sudah dirusak oleh antikris, ya, sehingga dia udah nggak bisa bertobat. Dia sudah menjadi ciptaan yang lain, ya, sudah bukan ciptaan Tuhan, ya, bukan DNA-nya Tuhan lagi, ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah tadi tidak bertobat. Yang keduanya adalah tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Artinya ketika menerima tanda binatang ini, itu mengubah perilaku mereka, membuat mereka menjadi berbuat jahat, ya, menjadi ciptaan Tuhan yang berbuat dosa, berbuat jahat. Itu yang membuat Tuhan murka, membuat Tuhan marah, ya. Dan karena mereka diubahkan, ya, menjadi tingkah lakunya untuk berbuat jahat. Nah, kita akan melihat pada zaman Nuh, ya, yaitu dikatakan bahwa manusia itu berbuat jahat. Dikatakan hanya Nuh yang dikatakan dilihat Tuhan yang hidupnya benar. Maka manusia pada zaman Nuh itu dimusnahkan dengan air bah, karena mereka punya tingkah laku yang jahat, ya. Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa kedatangan anak manusia itu seperti hari-hari pada zaman Nuh, ya. Kedatangan Tuhan Yesus, ya,
yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus di akhir zaman itu dikatakan seperti pada hari-hari Nabi Nuh. Artinya pada hari Nabi Nuh itu ada kejahatan yang besar di seluruh dunia, ada dosa yang besar di seluruh dunia. Nah, jadi tanda binatang ini ya, satu ya, dia membuat manusia itu berbuat jahat, berbuat dosa, apapun dosanya, kejahatan yang bermacam-macam ya. Apakah itu perzinaan, percabulan, dan mencuri, ataupun berbohong dan lain-lainnya. Ya pokoknya yang termasuk kategori perbuatan jahat atau dosa. Terus yang kedua itu tidak bertobat. Artinya udah nggak bisa bertobat ya. Walaupun dikotbahin, walaupun diapa-apain, disampaikan firman sampai seperti bagaimana, itu udah tidak bisa bertobat. Artinya sudah keras hatinya, atau seperti batu keras ya. Nah, jadi manusia di sini diubahkan juga karakternya menjadi seperti manusia robot ya, atau manusia yang dikontrol oleh antikristus ya, dengan dikendalikan oleh antikristus. Artinya jiwanya binasa, tubuhnya binasa, jiwanya binasa, rohnya binasa. Nah, itulah akibat dari tanda binatang. Maka dikatakan dalam Alkitab, orang yang menerima tanda binatang ini akan dilempar ke lautan api, disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bukan Tuhan tidak kasih kesempatan buat orang yang menerima tanda binatang ini untuk tidak kasih untuk kesempatan untuk bertobat, tidak ya. Tapi karena dia udah nggak bisa bertobat lagi ya, karena dia sudah diubahkan oleh tanda binatang tersebut. Nah, jadi sebelum tanda binatang ini dijalankan oleh antikristus, Tuhan pasti sudah menyampaikan pesannya ya kepada manusia, terutama kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan pasti sudah menyampaikan pesannya. Kenapa? Kita akan melihat di Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama ya, terutama yaitu sebelum Tuhan akan menghukum suatu daerah atau suatu bangsa, Tuhan mengirimkan nabi-nabi untuk memperingati mereka. Contoh ya, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, bahkan termasuk Nabi Nuh memperingati orang-orang pada zamannya supaya bertobat. Jadi sebelum Tuhan menghukum, sebelum ada bencana yang besar, Tuhan terlebih dulu berbicara kepada hamba-hambanya, terutama para nabi, untuk mereka menyampaikan kepada umat manusia supaya mereka bertobat. Demikian sebelum tanda binatang ini dijalankan oleh antikristus, Tuhan sudah memberikan peringatan kepada gerejanya, terutama gerejanya, juga kepada manusia ya, supaya mengetahui ini adalah pekerjaan antikristus ya. Nah, jadi paling sederhana kita akan melihat di firman Tuhan pekerjaan antikristus ini, dan kemudian doa tanya Tuhan, apakah ini pekerjaan antikristus ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Tidak usah orang lagi mengajar mereka untuk mengenal Tuhan ya, mereka kecil dan besar akan mengenal aku. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan, dan Roh Kudus itu akan mengajar mereka ya, untuk mengenal Tuhan, untuk tahu kebenaran. Ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, ya, Roh Kudus akan mengajar kamu akan kebenaran dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan, di dalam diri kamu ada urapan, ada karunia yang mengajarkan kamu akan segala sesuatu. Nah, jadi kalau ada tanda binatang ini, Tuhan juga menyampaikan pesan-pesannya. Kita pun masih ragu, ini tanda binatang atau bukan. Kita doa, tanya Tuhan, maka Tuhan akan kasih tahu sama kita, menyingkapkan sama kita, apakah ini tanda binatang atau bukan. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa waktu antikristus di dalam Wahyu pasal 13 itu hanya 1260 hari atau 3,5 tahun. Jadi kalau kita renungkan atau kita pikirkan ya, itu bukanlah pada waktu antikristus menyatakan dirinya, kemudian dia langsung menjalankan tanda binatang, langsung menjalankan. Nah, kalau dia menjalankan seperti itu, dalam waktu 3,5 tahun dia belum tentu dia bisa mencapai seluruh dunia ini, ya, dengan waktu dia ya hanya 3,5 tahun. Ya. Dia masih perlu untuk istilahnya sosialisasi kepada orang-orang begini begitu di negara ini, yang itu membutuhkan waktu, ya, minggu, bulan, bahkan tahunan. Nah, tapi kita bilang di zaman antikristus ini tanda binatang ini dijalankan. Artinya
sebelum masa 3,5 tahun, sebelum zaman antikristus ini, ya, antikristus sudah menjalankan agendanya ini, yaitu tanda binatangnya. Yaitu tanda binatangnya ini sudah dijalankan untuk persiapan, ya, kepada tanda binatang yang paten, atau istilahnya yang lebih besar lagi, yang itu yang luar biasa. Tapi agenda atau tandanya ini, atau tanda binatangnya ini sudah dijalankan oleh dia, supaya pada waktu antikristus berkuasa di dunia 3,5 tahun, itu tanda binatang itu dengan mudah sudah, yang sesungguhnya atau yang besarnya atau yang patennya atau yang dahsyatnya itu sudah dengan mudah dijalankan di seluruh dunia. Tetapi kalau baru dijalankan pada zaman antikristus, pada waktu dia menyatakan diri, maka dia dengan 3,5 tahun itu belum tentu bisa menjangkau manusia. Paling hanya beberapa negara atau tempat saja. Nah, tapi dikatakan bahwa seluruh manusia itu menjalankan tanda binatang. Berarti sebelum 3,5 tahun zaman antikristus, tanda binatang ini sudah dia jalankan kepada manusia. Karena itu manusia perlu hati-hati akan tanda binatang ini. Kita perlu berdoa dan tanya sama Tuhan. Apabila manusia sudah menerima tanda binatang ini, ya, sebelum zaman antikristus, ya, maka manusia harus bertobat dan minta pengampunan sama Tuhan, harus berdoa, berpuasa, ya, harus berdoa untuk air ataupun perjamuan kudus ataupun dengan suatu namanya pelayanan pentahiran, supaya tanda binatang yang masuk ke tubuhnya dengan anugerah pertolongan dari Tuhan, itu tanda tersebut dihancurkan, dilenyapkan, dibuang dari tubuhnya, sehingga dia menjadi ciptaan Tuhan yang semula, ya, yang tidak dirusak DNA atau tubuhnya atau sifatnya oleh tanda binatang ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.